Hai teman-teman semua, kali ini kita akan melakukan import master data dan create organizational chart. Kita masuk ke dalam skenario PT kita, yaitu skenario keduanya di sini adalah menambahkan employee dengan menggunakan import master data dan membuat organizational chart. Sebelumnya kita sudah memahami pembuatan data employee secara manual pada skenario pertama. Lalu pada skenario kedua ini kita akan membuat data employee menggunakan import master data. Dengan memanfaatkan fitur import master data, proses pembuatan data employee yang berskala besar akan menjadi lebih efisien karena hampir seluruh fields-nya sudah terdapat dalam master data, sehingga kita tidak perlu repot-repot memasukkan data secara manual. Di sini kita juga akan melakukan import master data secara berurutan dimulai dari department, job position, user, dan employee. Pertama, kita buka menu Employees dan membuka submenu Departments, lalu klik tombol Favorites dan klik Import Records. Selanjutnya, klik tombol Upload File dan pastikan memilih file yang berisikan Departments yang sudah disesuaikan dengan data Departments yang sudah terbuat agar tidak terjadi error saat proses import terjadi. Lalu, kita klik tombol Test untuk mengecek apakah terdapat error pada file yang akan diimport ke dalam database yang sudah ada. Jika terdapat error, jika tidak terdapat error, akan muncul notifikasi everything seems valid dan udo field akan secara otomatis disesuaikan. Selanjutnya, buka menu Employees dan membuka submenu Job Positions, lalu klik tombol Favorites dan klik Import Records. Selanjutnya, klik tombol Upload File dan pastikan memilih file yang berisikan data job positions yang sudah disesuaikan dengan data job position yang sudah terbuat, agar tidak terjadi error pada saat proses import terjadi. Lalu klik tombol tes untuk mengecek apakah terdapat error pada file yang akan diimport ke dalam database yang sudah ada. Jika tidak terdapat error, akan muncul notifikasi everything seems valid dan udo field akan secara otomatis disesuaikan. Selanjutnya, buka menu settings dan membuka submenu users, lalu klik tombol favorites dan klik import records. Selanjutnya, kita klik tombol upload file dan pastikan memilih file yang berisikan data users yang sudah disesuaikan dengan data user yang sudah terbuat, agar tidak terjadi error pada saat proses import terjadi. Lalu, kita klik tombol tes untuk mengecek apakah terdapat error pada file yang akan diimport ke dalam database yang sudah ada. Jika tidak terdapat error, akan muncul notifikasi everything seems valid dan udo field akan secara otomatis disesuaikan. Selanjutnya, kita buka menu Employees dan membuka submenu Employees. Tetapi di sini kita dapat lihat sudah terdapat banyak sekali employee yang terbuat. Hal ini dikarenakan kita sudah membuat user pada langkah sebelumnya dan akan secara otomatis masuk ke dalam database si employee ini. Lalu, kita hapus dulu seluruh employee yang terbuat karena import user yang sebelumnya. Lalu, setelah terhapus, kita klik tombol Favorites dan klik Import Records. Selanjutnya, kita klik tombol Upload File dan pastikan memilih file yang berisikan data employees yang sudah disesuaikan dengan data employee yang sudah ada, agar tidak terjadi error pada saat proses import. Lalu, kita klik tombol Test untuk mengecek apakah terdapat error pada file yang akan diimport ke dalam database yang sudah ada. Jika tidak terdapat error, akan muncul notifikasi everything seems valid dan udo field akan secara otomatis disesuaikan. Lalu kita masuk ke tahap membuat organizational chart. Pertama, kita buat duplicate database yang sudah digunakan untuk mengerjakan skenario pertama dan kedua sebelumnya dan diberi nama npm_org chart. Selanjutnya, masuk ke database yang baru diduplicate menggunakan email dan password yang telah diatur pada ketentuan soal. Lalu, pastikan data employee hanya ada data employee yang berada dalam divisi yang sama, yaitu dengan cara menghapus employee yang berada di divisi lain. Karena saya mendapat divisi purchasing, maka saya akan menghapus seluruh divisi yang ada selain divisi purchasing. Lalu, kita klik satu persatu employee yang tersisa dan mengisi fields coach dan manager untuk menentukan atasan dan bawahan agar dapat membuat hierarki organisasi dengan minimal 3 tingkat. Jadi di sini saya akan mengisi job position. Saya ingin mengisi manager dari masing-masing job position yang sudah ada. Sehingga saya dapat membuat organizational chart yang akan menampilkan hierarki organisasi untuk divisi purchasing yang akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini.
Kira-kira seperti itulah cara untuk menambahkan data employee menggunakan import master data dan membuat organizational chart. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.